Welcome to my channel. Iya, halo, salam sehat dan juga selamat hari Minggu teman-teman semua. Kembali lagi di channel Bung Harpa, saluran yang menjadi mata dan telinga kalian bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Gua asumsikan kalian nonton ini sudah masuk hari Minggu, walaupun ini gue rekam jam 12 malam kurang 8 menit ya, memasuki pergantian hari ke hari Minggu. Gue akan mengupdate seperti biasa rapor pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri, abroad. Baik itu ya siapapun lah, pokoknya yang main di luar negeri. Mungkin ada sekitar 12 atau 13 pemain. Tapi semuanya nggak bermain hari ini. Ada yang bermain besok, ada yang bermain kemarin, ada yang bermain tadi. Nah, gue akan update seperti apa performa mereka, raport mereka, apakah ada yang merah atau ada yang bagus, atau bahkan ada yang nggak terima raport. Nggak terima raport kenapa? Karena mereka tidak masuk DSP atau tidak masuk line up. Ya jangankan cadangan, line up aja nggak masuk. Nah, tadinya gue mau jadi ada gini, ada beberapa pemain lah yang nggak masuk line up. Ada Ragnar, kemudian Marcelo Ferdinand, kemudian juga Rafael Strijk, kemudian juga Ivar Jenner, bahkan juga Tom Hai. Ya, Tom Hai memang kita tahu baru saja resmi menandatangani kesepakatan dengan Almer City ya, baru kemarin. Jadi memang waktunya sangat sempit. Plus, nah ini dia alasan utamanya adalah karena mereka itu banyak yang tidak fit atau belum fit. Ya, sebagian dari mereka baru saja menjalani kewajibannya membela tim nasional, dalam hal ini Indonesia tentunya. 2 pertandingan yang sangat berat. Sebagian dari mereka bahkan bermain cukup lama, ada yang bermain full dalam 2 match. Ya, dan jangan lupa terbangnya juga cukup jauh. Ya, biar kalian mungkin ya yang kalian belum tahu, itu dari Eropa, pertama mereka ke Jeddah dulu waktu itu, kemudian mereka ke Indonesia atau ke Jakarta, lalu kemudian dari Jakarta mereka kembali lagi ke Eropa, menembus perjalanan udara sekitar 20 jam lebih lah dengan transit. Mungkin 20 jam lebih dikit. Asumsikan transitnya itu nggak terlalu lama. Dan tentunya ini bukan situasi yang ideal ya bagi klub-klub untuk kembali memainkan mereka. Nah, tadinya gue akan membahas detail ya performa mereka, tapi setelah gue lihat sejumlah pemain itu nggak bermain, dan juga gue dapat informasi ini dari seorang sumber lah, gue nggak usah sebut namanya ya, karena juga dia kayaknya belum berkenan. Bahkan ada yang cedera juga ya, Sandy Walsh. Jadi Sandy Walsh ini baru main memang besok ya, tapi kelihatannya mungkin Sen Patinama yang besok bisa main. Eupen tuh besok main tengah malam karena dia nggak dimainkan di pertandingan kedua, jadi mungkin dia akan diturunkan oleh Eupen. Sementara Sandy Walsh ini kayaknya walaupun baru main besok itu nggak ditampilkan, kemungkinan besar nggak diturunkan. Kenapa? Karena selain dia juga main full di 2 laga, cukup lama lah starter, tapi juga ada sedikit cedera di lututnya. Ini sekedar gue informasikan sebelum gue lanjut ya ceritanya. Jadi ada cairan, semacam cairan. Karena gue pernah kena ligamen juga kaki gue, kemudian dicek aman ya, cuman hanya memar. Bahasa kedokterannya itu inflamasi. Nah, yang dicek pertama itu biasanya ada cairan atau enggak. Jadi ini kelihatannya, kalau kalian teman-teman yang dokter pasti mungkin tahu ya, tapi kalau gue salah kok mohon dikoreksi. Kayaknya tuh salah satu musuh atau pertanda yang kurang bagus itu kalau ada masalah di lutut itu ada cairan. Nah, seperti itu ya. Itu yang gue tahu, dokternya ngomong gitu waktu itu di RSPAD, Dokter Robert Hutauruk. Nah, kemudian Sandy Walsh itu semacam ada cairan ya, nggak tahu darah atau apa gitu ya, disedot, dan ini artinya ada something wrong karena dia bertabrakan dengan salah satu pemain Australia di laga melawan Australia. Jadi kelihatannya itu tadi dia nggak bisa main besok. Nah, jadi ketika gue menerima informasi dan juga mencari ya, jadi gue dapat asupan info dan juga kemudian cek and recheck, lihat lagi. Gue jadi akhirnya berkesimpulan satu gitu loh, bahwa again ya, ini bukan mau mengajak kalian melankolis, tapi we have to see gitu their sacrifice. Kita harus melihat pengorbanan mereka ini ya, nggak main-main ya, terlepas dari
apapun yang mereka dapatkan it's okay gitu. Misalnya mereka ya tapi kan mereka dapat follower kalau di sini terus mereka jadi terkenal ya so what gitu loh. Itu kan konsekuensi dari apa yang menjadi kerinduan kita dan apa yang dia berikan sama bangsa ini gitu, yang membuat kita bahagia di tengah ya carut marutnya bangsa kita gitu loh. Nah balik lagi akhirnya gue mengangkat angle ini gitu loh, angle bahwa oh ternyata ini adalah salah satu yang tidak dilihat oleh ya Bapak Gontai tadi kan, ya kan dia hanya melihat bahwa wah ini orang mau enaknya nih pemain ini, nanti kalau udah ini dilepas keluarga negaranya, mereka hanya mau gini begini loh. Bapak ini ngerti bola nggak, ngikutin bola nggak, bahwa yang dia dapat hal bukan negatif ya, tapi tantangan yang kemudian dia dapat pun setelah pindah ke warga negaraan juga banyak. Salah satunya ini ya selain dia secara aturan menjadi pemain asing dianggap. Ya, kemudian yang kedua juga performa karir mereka ini juga jadi lebih challenging teman-teman. Gue nggak bilang jadi lebih sulit lah, lebih challenging. Karena kayak tadi harus jadi mereka bisa main. Kalau mungkin mereka katakanlah either dia bela timnas negaranya atau let's say mereka nggak dipanggil negaranya, berarti kan mereka liburan, berarti mereka fit, mereka mungkin akan main nanti. Nathan mungkin akan main di Swansea. Ya kan jangan Marcelo lah, Rakran mungkin akan main di Dender. Ya sayangnya Dender kalah ya. Hanya Swansea menang dan Oxford United yang menang atas lawan-lawannya. Dan kemudian Ivar Jenner juga. Ivar Jenner itu sebagai informasi di 4 laga awal dia main setiap detik. Ya, dan baru kali ini dia tidak bisa dimainkan atau tidak diturunkan. Gue yakin salah satunya pasti gara-gara dia kurang fit. Ya, karena dia bermain di 2 pertandingan sebagai starter. Nah, ini sekali lagi yang mau gue tekankan, tolonglah ya ini supaya kita juga jangan hanya berpikir untungnya di kita, ruginya di mereka. Mereka juga ada pengorbanan, kita harus akui. Terlepas dari sekali lagi yang tadi gue bilang, terlepas dari keuntungan yang mereka peroleh, ya itu wajar dong, ya kan? Wajar mereka mendapatkan, dan itu kan juga karena jerih payah mereka. Jadi sekali lagi para pemain abroad ini yang pengorbanannya sangat luar biasa, kita mesti pahami. Nah hanya Calvin Verdong teman-teman yang main lawan PSV, dan ini partai berat tuh, dan Calvin Verdong setahu gue main di 2 laga lawan Arab dan lawan Australia itu full sebagai starter, dan di pertandingan Liga pun di Eredivisie bersama NEC Nijmegen dia juga sudah bermain dalam 5 pertandingan, jadi termasuk 4 sebelum jeda internasional dan 1 barusan lawan PSV kalah 2-0. Main setiap detik. Bahkan kemarin dia main juga sangat baik ya. Di luar ada 1 kebobolan kedua dari area dia, tapi menurut gua dengan dia dimainkan setiap detik dalam dalam 5 laga awal Eredivisie, menurut gue itu satu pertunjukan fitness yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi gue mengingatkan, dia bukan hanya baru bermain 2 kali di international break, tapi juga terbang bolak-balik dari Belanda ya ke Arab Indonesia dan balik lagi ke Eropa, itu dengan total penerbangan kurang lebih 40 jam totalnya ya. Jadi mesti diingat supaya orang-orang yang terus mencari-cari kesalahan dari tim nasional kita dan juga Pak Erick Thohir dan jajarannya ini harus paham. Kalau nggak paham kita yang kasih paham, oke? Kemudian yang lain lagi siapa? Gue bilangnya derby calon pemain timnas ya. Ada Zwolle lawan Twente, itu berakhir dengan 1-1. Tapi memang ini menjadi one side story di mana Mads Hilgers ya, walaupun bacanya Hilgers tapi kita nggak usah, biasa aja lah bahasa lidah Indonesia ya. Mads Hilgers itu tampil cukup baik ya mengawal pertahanan Twente, tapi memang Renders ya, gue lihat, gue tunggu-tunggu, aduh kok di bangku cadangan nih, akhirnya pinggir lapangan nomor 23 berdiri, baru dia memasuki 97 lah. Dan ada ekstra injury time 5 menit, jadi dia dapat minute play hanya sekitar 8 menit, nggak sampai 10 lah ya, tapi lumayan karena dia di pertandingan itu ada sekali dapat serangan balik walaupun gagal menjadi gol tentunya karena nggak ada perubahan skor, dan dia juga ikut bertahan ya. Ini jadi ciri khas pemain Belanda yang selalu bisa bermain dalam banyak posisi, versatile, dan bahkan dia melakukan 2 kali let's say katakanlah hadangan ya, menghambat tekanan dari lawan itu berbuah gol. Salah satunya itu bahkan sempat dia agak ketampol kalau kalian yang nonton ini pasti tahu ya. Dan satu lagi dia menghambat atau apa ya, pokoknya ada hadangan lah yang dilakukan sama dia 2 kali. Jadi cukup kontributif, dan ini membuat akhirnya kedua tim bermain 1-1. Nah, ada beberapa pemain yang masih bermain besok seperti tadi gua katakan, walaupun
kemungkinan kayak Sandy Walsh itu nggak main, mungkin San Patinama bisa main. Bang Jai. Nah ini Bang Jai ini kalau dari sekarang gua rekam nih tepat jam 00:01 lah. Ya mungkin sekitar 1,5 jam sama 2 jam lagi dia akan main lawan AC Milan. Ya ini tim atau klub yang gue tahu banget fansnya banyak di Indonesia dan pasti banyak kita akan nonton. Satu sisi akan menonton mendukung Milan atau Milanisti, yang satu lagi pasti fans tim nasional Indonesia, pengen lihat penampilannya sang kapten kita yang sangat luar biasa dan gue sangat mengagumi juga personally. Dan gue nggak tahu ya, ini terakhir hanya sekedar sharing aja. Apa gue aja yang kayaknya interest nonton liga luar itu agak sedikit berkurang. Even liga Inggris sekalipun, walaupun gue nonton kayak tadi The City main, Liverpool sorry ya kalah ya, atau Iblis Merah menang, tetap nonton. Cuman kayaknya kayak tetap ya mana nih pemain Indonesia nih gitu. Dan bahkan mungkin kalau udah mendekati nanti batch Oktober udah mulai lagi fokusnya ke sana gitu. Apa gue doang apa kalian? Gue nggak tahu ya, kita sharing. Yang pasti sama terakhir last but not least. Nah inilah ya, kalau ngomong kadang-kadang gue spontan aja, sekedar baca lalu kemudian gue tuangkan. Asnawi main sudah lebih dulu, dia sehari sebelumnya, timnya 0-0. Gue lupa nama timnya, dan ini adalah untuk kesekian kalinya lah ya dia dia bermain sebagai tim inti di sisi kanan dan tidak tergantikan. Artinya kalau 0-0 bukan salah dia kan. Yang kita agak takut kalau itu seri tapi 4 sama. Berarti kan kebobolan 4 kali ya. Ini jadi 0-0 artinya dia berhasil kalau nggak salah udah beberapa kali kalau nggak salah ini pertama kali atau kedua kali clean sheet ya, walaupun dalam beberapa kesempatan pas dia main itu timnya menang, Port FC ya. Oke, yang pertama belum ada kabar, belum ada info dia akan main atau enggak. Yang pasti itu tadi rapor pemain abroad. Mudah-mudahan bisa memenuhi asupan informasi kalian terkait dengan jagoan-jagoan tim nasional kita yang bermain di luar negeri. Sisanya nanti akan gua update besok sore atau malam mungkin. Terima kasih, bye-bye. Sehat selalu ya.